9 Sutra Matahari yang ke-39A berjudul Area Spasial. Selamat mendengarkan kisah ini. Sebuah roda bundar muncul dari belakang Ye Tianfei, bermekaran dengan aura dewa yang bersinar. Seekor Taoti melesat keluar dari atas roda bundar dan meraung ke langit. Dari sini novel 9 Sutra Matahari berlanjut. Taoti ini membuka mulutnya lebar-lebar dan menyedot dengan keras, meledak dengan kekuatan hisap yang dahsyat. Harta karun itu menumpuk di sekitar Ye Tianfei, energi spiritual yang terkandung di dalamnya terus-menerus diekstraksi dan dihisap ke dalam perut Taoti. Roda bundar besar itu perlahan berputar di bawah desakan Ye Tianfei, dan semburan aura biadab, seolah-olah dari zaman lawas, dilepaskan dari roda itu. Kali ini, Ye Tianfei telah menyiapkan sejumlah besar sumber daya kultivasi untuk meningkatkan kekuatan Taoti, secara substansial, satu tingkat. Seiring berjalannya waktu, aura yang memancar dari atas karapas Taoti menjadi semakin kuat. Tubuh Taoti juga mengembang. Waktu berlalu. Tanpa terasa, 3 bulan telah berlalu. Hampir setengah dari sumber daya yang menumpuk di sekitar tubuh Ye Tianfei telah tersedot keluar dari esensinya dan berubah menjadi rongsokan. Ukuran Taoti itu setidaknya 2 kali lipat, dan aura seperti kekuatan Dewa Surgawi berkembang saat ia meluncur keluar dari atas tubuhnya yang besar. Nafas itu begitu kuat, begitu bergelombang. Terutama mulut besar itu, hitam dan menakutkan, seolah-olah jurang tak berdasar, membuat jantung orang berdebar. Taoti ini sudah bisa menghabisi mendiang Yuan Soul Realm. Saya hanya tidak tahu berapa lama ia bisa bertahan jika bertemu dengan ahli alam pembentuk dewa. Ye Tianfei merasakan aura yang dilepaskan di atas karapas Taoti itu dan merasa sangat puas. Ye Tianfei mendorong roda bundar yang bersinar di belakangnya, dan binatang dewa lainnya bergegas keluar dari roda bundar itu dan mengaum ke langit. Kun Peng, dua Divine Beast, Kun Peng dan Taoti, berdiri berdampingan, dan tekanan energi yang sangat besar memenuhi ruang ini. Di antara 9 binatang dewa dari roda totem 9 istana, Kun Peng dan Taoti adalah yang terkuat untuk saat ini. Kembangkan 9 Sutra Matahari. Ye Tianfei berseru pada dirinya sendiri. Ye Tianfei telah berkultivasi di Menara Meraj selama 3 bulan, dan hanya sekitar 1 hari telah berlalu di dunia luar. Masih ada waktu. Ye Tianfei duduk berlutut dan menjalankan 9 Sutra Matahari. Sebuah bola emas besar berdiameter beberapa ratus meter meledak dari dantian Ye Tianfei, mekar dengan aura emas yang menyilaukan. Wus, bola emas lainnya, hanya sebesar kepalan tangan, terbang keluar dari dantian Ye Tianfei dan melayang di atas kepala Ye Tianfei. Bola emas ini mewakili yang kedua dari 9 Sutra Matahari. 9 Sutra Matahari dibagi menjadi 9 yang, masing-masing yang memadatkan bola emas. Pada akhirnya, 9 matahari akan bersinar di langit dan menyinari semua hal dengan kekuatan yang tak terbatas. Yang kedua seukuran kepalan tangan itu meletus dengan kekuatan hisap yang kuat dan mulai menyerap esensi energi spiritual yang terkandung dalam sumber daya yang menumpuk di sekitar tubuh Ye Tianfei. Membudidayakan yang kedua, Ye Tianfei tidak bertujuan untuk menyerang alam ki spiritual, tetapi untuk meningkatkan jumlah ki spiritual di tubuhnya. 9 Sutra Matahari adalah salah satu teknik paling canggih di dunia, dan jumlah ki spiritual dalam tubuh seorang praktisi adalah puluhan, atau bahkan ratusan, atau ribuan kali lipat dari seniman bela diri lain dengan peringkat yang sama. Seorang seniman bela diri dengan jumlah ki spiritual yang cukup dalam tubuhnya dapat menggunakan keuntungan besar di tengah-tengah pertempuran. Tidak perlu khawatir akan kehabisan aura. Dengan berlalunya waktu, bola emas di atas kepala Ye Tianfei, yang mewakili yang kedua, terus bertambah besar. Dari seperti kepalan tangan, menjadi seperti bola kulit, semakin besar dan semakin besar. 3 bulan telah berlalu lagi. Bola emas yang mewakili yang kedua telah menjadi bola emas berdiameter 10 meter. Kedua bola emas itu digantung di atas kepala Ye Tianfei, tenggelam dan mengambang. Yang satu berdiameter beberapa ratus meter dan yang satunya lagi berdiameter 10 meter. Kedua bola emas itu mengeluarkan aura energi yang kuat, naik dan turun. Esensi aura yang terkandung dalam sumber daya yang menumpuk di sekitar tubuh Ye Tianfei telah tersedot. Saat alam semakin tinggi, jumlah sumber daya kultivasi yang dibutuhkan untuk mengolah 9 Sutra Matahari akan meningkat. Di masa depan, seseorang harus terus bekerja keras untuk mendapatkan uang.
Ye Tianfei melihat tumpukan sumber daya kultivasi di sekitar tubuhnya yang telah berubah menjadi rongsokan dan tak bisa menahan senyum pahit. Setelah mengkultivasi 9 sutra matahari selama 3 bulan, meskipun alam kekuatan spiritual Ye Tianfei tidak meningkat, jumlah energi spiritual di tubuhnya telah berlipat ganda beberapa kali lipat. Luangkan sedikit waktu dan kembangkan teknik pedang terbang. Ye Tianfei memikirkannya dan berseru pada dirinya sendiri. Belum lama ini, kembali ke dunia kecil bayangan surgawi, Ye Tianfei telah memperoleh sejumlah besar batu mimpi buruk dan kekuatan jiwanya telah membuat lompatan kualitatif. Alam kekuatan spiritual telah menembus tingkat lain, mencapai tahap akhir dari alam Suan dan Yang Agung. Teknik pedang terbang adalah teknik rahasia yang menggabungkan kekuatan jiwa dengan kekuatan spiritual, jadi inilah saatnya untuk memperbaikinya dengan benar. Pedang hitam kecil, hanya seukuran jari orang dewasa, melesat keluar dari dada Ye Tianfei. Itu adalah duri gelap. Ye Tianfei telah menyatukan Void Blade ke dalam Dark Tone, jadi sekarang, Dark Tone adalah pedang terbang Ye Tianfei. Dark Tone memiliki dua karakteristik utama, yang pertama adalah karakteristik spasial dan bergerak melalui ruang angkasa jauh lebih cepat daripada Void Blade, dan yang kedua adalah dapat secara otomatis mengunci dan mengejar musuh. Ye Tianfei percaya bahwa duri gelap dikombinasikan dengan teknik pedang terbang, jadi kekuatan yang diberikan pasti lebih menakutkan. Di bawah desakan Ye Tianfei, duri gelap dengan keras membedah ruang dan bergegas keluar. Ye Tianfei menghabiskan 1 bulan untuk mengembangkan teknik pedang terbang. 1 bulan kemudian, sudah hampir waktunya. Ye Tianfei menghentikan kultivasinya dan berdiri. Ye Tianfei meninggalkan Menara Mirage, keluar dari gua dan mengeluarkan pesawat. Wuss, pesawat itu naik ke udara dan menuju ke arah kota Willow. Kota Willow sangat sibuk hari ini. Jalanan dan gang-gang dihiasi dengan lampu-lampu dan kembang api dinyalakan di mana-mana. Seluruh kota, semua pedagang, semua penduduk, sibuk. Suasananya bahkan lebih semarak dan meriah daripada tahun baru. Kota Willow adalah markas besar keluarga Willow, dan sebagian besar industri di kota ini adalah milik keluarga Willow. Sebagian besar orang yang tinggal di kota ini juga merupakan anggota keluarga Liu, atau pasukan yang berafiliasi dengan keluarga Liu. Di lokasi timur kota terdapat sebuah alun-alun besar. Alun-alun ini adalah lokasi di mana kepala keluarga Liu mengadakan perayaan selirnya hari ini. Di tengah alun-alun, sebuah platform tinggi didirikan. Di sekitar 4 sisi panggung tinggi, sebuah tim yang terdiri dari pasukan elit dan kuda, dipersenjatai dengan senjata yang dingin dan bersinar, menjaga area tersebut dengan ketat. Di atas platform tinggi, ada master dengan aura yang kuat. Kepala keluarga Liu, Liu Yuanji, mengenakan jubah merah besar dan wajahnya penuh kegembiraan saat dia berdiri di atas platform tinggi. Di dalam dan di luar alun-alun, kerumunan orang telah berkerumun sampai kewalahan oleh kebisingan. Selusin mil jauhnya dari Willow City, tinggi di langit, sebuah pesawat yang terbang cepat tiba berhenti. Ye Tianfei melangkah keluar dari pesawat, dan dengan lambaian lengan bajunya, menyingkirkan pesawat itu. Saya akan membuat kota Liu hari ini, menjadi sungai darah. Mata Ye Tianfei melihat ke arah kota Liu yang jauh dengan aura pemusnah. Wuss, Ye Tianfei mengambil langkah untuk menghilang ke angkasa, melintasi kehampaan dan dengan tenang menuju ke Willow City. Di atas platform tinggi di alun-alun di sisi timur kota Willow, mengenakan jubah merah besar, Liu Yuanji, kepala keluarga Liu, menyapu pandangannya ke kejauhan dari waktu ke waktu. Di belakang Liu Yuanji, sekelompok besar anggota senior keluarga Liu, juga berdiri dengan penuh perhatian. Di sekitar platform tinggi, sekelompok besar pria dan wanita elit keluarga Liu, semuanya memegang senjata atau harta karun ajaib yang bersinar terang, berada dalam suasana hati yang menghabisi. Sikap seperti ini tidak seperti menyambut pengantin, melainkan seperti mempersiapkan perang. Kepala keluarga, kami sudah menunggu setengah hari, apakah Ye Tianfei tak akan datang? Salah satu senior keluarga Liu bertanya dengan suara pelan. Jangan khawatir, menurut perkiraan saya, Ye Tianfei pasti akan datang hari ini. Mungkin, dia sudah ada di sini sekarang dan bersembunyi di balik bayang-bayang. Sebelum Liu Yuanji bisa menjawab, seorang lelaki tua berjubah abu-abu di sebelahnya membuka suara dan berseru. Karena senior Ruan mengatakan bahwa Ye Tianfei akan datang, dia pasti akan datang. Mari kita bersabar, kata Liu Yuanji.
Pria tua berjubah abu-abu ini adalah salah satu sesepuh dari klan Tianji, yang seni deduksinya dikenal di seluruh dunia dan tidak ada yang berani mempertanyakannya. Bagaimana kalau begini, panggil Jiang Yanran dan umumkan awal upacara pernikahan. Jika Ye Tianfei ada di sini, dia harus muncul. Itu kata senior Ruan. Bagus, bawa Jiang Yanran ke sini. Juga, beritahu keluarga Jiang untuk bekerja sama, atau seluruh keluarga akan dieksekusi. Liu Yuanji memerintahkan dengan suara rendah. Kalian semua bersiap-siap, begitu Ye Tianfei muncul, segera aktifkan semua formasi larangan udara dan tutup platform tinggi ini dengan rapat. Jika Ye Tianfei ingin menyelamatkan orang, dia pasti akan menemukan cara untuk memasuki platform tinggi ini. Platform tinggi ini harus dijaga ketat agar dia tak bisa menyelamatkan orang tersebut. Senior Ruan berseru dengan suara yang dalam. Waktu yang menguntungkan telah tiba. Bersiaplah untuk upacara pernikahan. Sambutlah pengantin wanita. Seorang diaken keluarga Liu meraung dengan keras. Di bawah tatapan kerumunan, Jiang Yanran muncul seperti kerumunan bintang, dikelilingi oleh sekelompok pelayan dan ibu-ibu tua, dan berjalan ke platform tinggi dengan penuh kemuliaan. Hari ini, Jiang Yanran mengenakan gaun panjang lavender setinggi lantai, mengenakan perhiasan yang sangat mahal dan bedak tipis, membuatnya sangat cantik. Untaian mutiara dengan cahaya redup menggantung di lehernya, membuatnya secantik mutiara, membuat orang tak bisa mengalihkan pandangan darinya. Jiang Yanran awalnya adalah salah satu dewi dari Akademi Jalan Surga, dan biasanya tanpa bedak, dia sudah secantik bunga. Di bawah dandanannya yang disengaja hari ini, dia sangat menakjubkan. Cantik, cantik sekali. Tatapan pria yang tak terhitung jumlahnya diluruskan, menatap tajam ke arah Jiang Yanran. Awalnya, momen terindah dalam hidup seorang wanita adalah ketika dia menikah. Wajah Jiang Yanran murung, dengan kesedihan, kepasrahan, dan keputusasaan. Di kedalaman tatapan matanya, ada sedikit antisipasi. Begitu dia muncul, tatapannya melirik ke segala arah, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Apakah dia datang? Seorang wanita cantik parubaya, diikuti oleh Jiang Yanran, bertanya pada Jiang Yanran dengan suara rendah. Wanita cantik parubaya ini tidak lain adalah ibu Jiang Yanran. Mata Jiang Yanran, setelah melihat sekeliling, menunjukkan raut muka kekecewaan dan raut muka yang lebih sedih. Sepertinya dia tak akan datang. Wanita cantik parubaya itu berseru sambil menghela napas. Dia benar-benar tak akan datang. Jiang Yanran tersenyum dan tak bisa menahan perasaan yang tenggelam di dalam hatinya. Tapi memang benar dia tidak datang. Akan terlalu berbahaya baginya untuk datang. Dia menyentuh sebuah cincin spasial di tangannya. Cincin spasial ini berisi harta karun ajaib yang dapat digunakan tanpa membutuhkan kekuatan spiritual. Seluruh kultivasinya telah disegel, dan dia tak bisa mengerahkan kekuatan spiritual sama sekali, tapi dia bisa menggunakan harta karun ajaib ini. Dia berencana menggunakannya untuk mengakhiri hidupnya dalam keadaan darurat. Jauh di kedalaman ruang angkasa, kekuatan jiwa Ye Tianfei mengawasi Jiang Yanran. Akulah yang menyeretnya ke bawah bersamaku. Ye Tianfei sedikit meminta maaf. Alasan mengapa keluarga Liu mempersulit Jiang Yanran sepenuhnya karena dirinya sendiri. Di atas platform tinggi itu, setidaknya ada 30 formasi tanpa udara yang diatur. Di sekitar platform tinggi, di tengah alun-alun, setidaknya ada 150 formasi larangan udara yang diatur. Hei, untuk berurusan dengan saya, mereka benar-benar bersedia membayar harganya. Ye Tianfei mengungkapkan senyum dingin saat dia membuat persepsi rinci tentang platform tinggi itu. Senior Huang, saya akan merepotkan kamu untuk pergi memecah formasi dan menyelamatkan orang-orang. Saya akan menginstruksikan kamu tentang bagaimana cara memecahkan formasi tersebut. Ye Tianfei berseru kepada Huang Sang. Huang Sang adalah seorang kultivator hantu, tanpa tubuh fisik, setara dengan hantu yang dapat menempel pada semua materi yang berwujud. Teknik budidaya hantu yang telah diberikan Ye Tianfei kepada Huang Sang adalah tingkat kecanggihan yang sangat tinggi yang diperoleh Ye Tianfei dari klan budidaya hantu yang hebat dan terkenal saat itu. Kekuatan tempur Huang Sang saat ini setara dengan alam jiwa Yuan, tetapi jika Huang Sang dengan sengaja menyembunyikannya, bahkan seorang ahli alam pembentuk dewa pun tak akan dapat mendeteksinya.
Seni budidaya hantu itu misterius dan tak dapat diprediksi. Itu bukan nama yang sia-sia. Hu Miao, kamu bekerja sama dengan senior Huang untuk menyelamatkan yang lain. Teknik ilusi kamu bisa berguna pada saat yang genting. Ye Tianfei berseru kepada Hu Miao. Belum lama ini, Hu Miao telah mengalami terobosan garis keturunan, dan pesona serta teknik ilusinya, keduanya sangat meningkat. Jika dia tiba-tiba mengeluarkan teknik ilusi, tak hanya dapat mempengaruhi alam jiwa Yuan, diperkirakan bahkan seorang ahli alam pembentuk dewa pun akan langsung bingung. Oke, Hu Miao dan Huang Sang sama-sama menjawab. Huang Sang berubah menjadi bayangan hantu yang ilusi dan transparan, diam-diam menghilang di bawah tanah dan menyatu dengan alun-alun tanpa disadari. Hu Miao, di sisi lain, tetap berada di menara hantu, yang dibawa oleh Huang Sang. Waktu yang tepat telah tiba, mari kita mulai upacara pernikahan sekarang. Seorang diaken dari keluarga Liu berseru dengan lantang dari platform tinggi di alun-alun. Semangat para hadirin pun terangkat. Sungguh, ini adalah waktu yang baik, kecuali waktu yang baik untuk beribadah dan menikah, tetapi waktu yang baik untuk menghabisi. Sebuah suara sayup-sayup terdengar. Ye Tianfei telah datang. Semangat banyak orang yang telah menunggu lama terangkat. Ah, dia masih di sini. Di atas platform yang tinggi, Jiang Yanran hanya bisa berbisik kaget saat mendengar suara itu. Siapa itu? Hidup sampai tidak sabar. Ini kota Willow, dan ini adalah hari besar pergundikan kepala keluarga Willow. Beraninya seseorang berbicara seperti itu. Beberapa orang yang tidak mengetahui cerita di dalamnya tercengang, bertanya-tanya siapa gerangan yang berani memprovokasi keluarga Liu seperti itu. Kerumunan orang semua menoleh untuk melihat. Hanya untuk melihat, jauh di kejauhan, seorang pemuda berdiri dengan tangan terlipat, tatapannya tertuju pada para petinggi di alun-alun. Tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan jiwa yang kuat yang terkunci erat pada sosok Ye Tianfei. Ye Tianfei, wanitamu ada di sini, datang dan selamatkan dia jika kamu berani. Jika kamu tidak menyelamatkannya, dia akan menjadi wanitaku sekarang. Tatapan Liu Yuanji tertuju pada Ye Tianfei saat dia berseru. Setelah hari ini, tak akan ada lagi keluarga Liu di dunia. Ye Tianfei bertemu dengan tatapan Liu Yuanji dan mengucapkan kata demi kata. Kesombongan, cari mati. Seorang anak laki-laki berambut kuning ingin menghancurkan keluarga Liu saya, kamu hanya berhayal. Anggota senior keluarga Liu berbicara dengan marah. Ye Tianfei, beraninya kamu bicara keras saat kamu berada di ambang kematian. Kamu benar-benar berpikir kamu memiliki 3 kepala dan 6 lengan untuk seorang anak laki-laki junior. Ye Tianfei, apa yang kamu kuasai hanyalah energi spasial. Jika kamu tidak menggunakan energi spasial, ada lebih banyak orang di klan Liu yang bisa menghabisimu daripada yang bisa kamu hitung. Liu Yuanji berseru dengan senyum dingin. Benarkah begitu? Kalau begitu saya akan berdiri di sini dan membiarkan orang-orang keluarga Liu datang dan menghabisi saya. Lihatlah apakah ada di antara kalian, keluarga Liu, yang mengalami kesulitan untuk menghabisiku. Ye Tianfei berseru dengan senyum dingin. Ye Tianfei, apakah kamu serius? Kalau begitu, saya akan menghabisimu. Seorang senior Yuan Soul Realm tengah dari klan Liu mengambil satu langkah keluar dari atas platform tinggi, memegang tombak emas di tangannya saat dia menyerbu ke arah Ye Tianfei. Tombak itu seperti pelangi emas, melesat jauh ke arah Ye Tianfei dengan kecepatan yang menakjubkan. Dimanapun ia melintas, udara terbelah dengan tajam dan terbelah menjadi 2 bagian, kabur putih. Pedang roh muncul di tangan Ye Tianfei dan dia mengeksekusi pedang abadi terbang, memotong dengan satu pukulan. Cahaya pedang yang menakjubkan dan tak tertandingi, seolah-olah terbang dari luar langit, memiliki kepedihan yang tak terlukiskan. Cahaya pedang merobek langit yang panjang, seolah-olah membelah langit dan bumi menjadi 2. Senior keluarga Liu itu terkejut dan ingin menghindar, tetapi dia merasa tak mungkin melakukannya. Alasannya adalah karena aura pedang itu begitu kuat sehingga membelah langit dan bumi, dan dia tak bisa kabur dari langit dan bumi ini. Tubuh senior keluarga Liu ini terbelah di tengah, terbagi rata menjadi 2 bagian dan melemparkan dirinya sendiri ke udara ke kedua sisi. Darah tumpah ke udara, menghabisi alam jiwa Yuan pertengahan dalam hitungan detik. Semua mata tertuju padanya. Apakah keluarga Liu semua sampah seperti itu?
Ye Tianfei memegang pedang panjangnya, tetesan besar darah meluncur ke bawah pedang. Ye Tianfei, jangan merajalela, saya akan menghabisimu. Di antara anggota senior keluarga Liu, anggota alam jiwa Yuan tengah lainnya datang ke arah Ye Tianfei untuk menghabisinya. Ye Tianfei memegang pedang panjangnya dan tidak bergerak, menunggu di tempat. Setelah menunggu anggota keluarga Liu senior itu bergegas mendekat, tangan Ye Tianfei terangkat dan pedangnya jatuh, menghabisinya dalam hitungan detik. Beberapa ahli alam jiwa Yuan klan Liu bergegas menuju Ye Tianfei, semuanya terbantai oleh pedang Ye Tianfei dalam 1 detik. Binatang kecil Ye Tianfei, kamu pantas binasa. Akhirnya, Liu Yuanji tak bisa menahan lebih lama lagi dan sangat marah, melangkah keluar dengan 1 langkah, siap untuk mengambil tindakan sendiri. Biarkan saya yang melakukannya. Seorang lelaki tua yang menjulang muncul, dengan rambut menipis dan wajah keriput, dan mengambil langkah menuju Ye Tianfei. Leluhur ketiga keluarga Liu, seorang ahli alam jiwa Yuan yang terlambat. Hanya selangkah lagi menuju alam pembentuk dewa, pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di kelasnya. Ye Tianfei, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Liu kita yang akan diganggu oleh anak laki-laki berambut kuning sepertimu? Leluhur ketiga keluarga Liu berseru dengan dingin. Orang tua, terakhir kali, ada kesepakatan di antara kita untuk menghapus perseteruan masa lalu di antara kita. Akibatnya, keluarga Liumu merobek perjanjian itu dalam sekejap mata. Tidak perlu ada keluarga seperti itu di dunia ini. Ucap Ye Tianfei, bocah ingusan yang tidak punya rambut, mengaku akan menghancurkan keluarga Liuku. Saya hanya takut kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Leluhur ketiga keluarga Liu berseru dengan marah. Leluhur ketiga keluarga Liu langsung menyerang, hanya untuk melihat kedua tangannya saling berdekatan dan seekor naga emas bergegas keluar dari sela-sela telapak tangannya dan mengaum. Naga emas ini terdiri dari energi spiritual yang halus, puncak dari kultivasi yang melelahkan seumur hidup, dan itu sangat kuat. Ye Tianfei bergerak dengan pikirannya dan melemparkan pedang jiwa surgawi. Aduh! Ketiga leluhur keluarga Liu mengeluarkan raungan menyedihkan dan mundur selusin langkah dengan sakit kepala yang membelah. Pedang jiwa surgawi yang sekarang dilemparkan Ye Tianfei dapat memiliki dampak yang besar bahkan pada ahli alam pembentuk dewa, apalagi alam jiwa Yuan tahap akhir. Sebuah roda bundar besar melesat dari belakang punggung Ye Tianfei, dan aura biadab yang luas dan lawas menyapu. Seekor Taoti bergegas keluar dari roda bundar dan meraung ke langit. Di tengah-tengah raungannya, Taoti ini menerjang ke depan, mulutnya yang hitam dan menakutkan terbuka langsung ke arah 3 leluhur keluarga Liu. Kutu kupret, pergilah. 3 leluhur keluarga Liu dipaksa mundur. Aura yang memancar dari Taoti ini begitu kuat sehingga dia tidak berani menerimanya dengan keras. Dia disambar oleh pedang jiwa surgawi di tubuh jiwanya, dan merasakan sakit yang tak tertahankan, jadi dia tidak berani menghadapi Taoti secara langsung, dan dipaksa mundur berulang kali. Ye Tianfei mengulurkan tangannya dan 5 pedang roh elemen terbang keluar, membentuk formasi pedang penghukum abadi 5 elemen dan mencekik ke arah 3 leluhur keluarga Liu. Ki pedang putih itu seperti jurang, membanjiri ke depan seperti lautan. Tidak, di bawah serangan 3 kali lipat yang dilakukan oleh Ye Tianfei, 3 leluhur keluarga Liu akhirnya tak bisa menahan diri dan mengeluarkan raungan menyedihkan saat tubuh mereka dicekik berkeping-keping oleh pedang roh 5 elemen di tempat. Leluhur ketiga, banyak orang dari keluarga Liu meraung dalam kesedihan. Mereka tak dapat membayangkan bahwa leluhur ketiga yang kuat telah terbantai dalam waktu kurang dari 3 jurus. Berkumpullah dan habisi binatang kecil ini. Para anggota senior keluarga Liu meraung dengan penuh amarah. Habisi. Semua orang dari keluarga Liu bermata merah, dan dari semua sisi, mereka bergegas menuju Ye Tianfei seperti gelombang kegilaan. Ye Tianfei telah menghabisi beberapa ahli alam jiwa Yuan dari klan Liu di depan umum, menyebabkan klan Liu menderita kerugian besar dan kehilangan muka di depan umum. Langit dipenuhi dengan cahaya bercahaya saat serangan spiritual, senjata, dan harta sihir yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arah Ye Tianfei. Aha, orang-orang dari keluarga Liu, kalian semua berguling dan menderita kematian. Ye Tianfei tertawa terbahak-bahak. Di tengah-tengah tawa, 5 pedang roh membentuk formasi pedang penghukum abadi 5 elemen, menyeret lautan ki pedang putih saat mereka mencekik ke depan.
Di roda melingkar di belakang Ye Tianfei, binatang dewa lain bergegas keluar, melepaskan tekanan energi yang bergulir. Kun Peng, dua binatang buas, Tao Ti dan Kun Peng, satu di kiri dan satu di kanan, maju ke depan pada saat yang bersamaan. Dengan kepakan keras dari sepasang sayap Kun Peng yang menjuntai, tubuh besar itu langsung menembus kehampaan dan menghilang, dan ketika muncul kembali, ia telah menyerbu orang-orang keluarga Liu. Sepasang sayap itu seperti sepasang pedang surgawi, menebas ke depan dan langsung membelah sekelompok pria dan kuda keluarga Liu menjadi dua. Mulut Tao Ti itu mengembang tanpa batas, dan pada akhirnya, tubuhnya hampir menghilang, hanya menyisakan mulut besar, hitam, dan menakutkan yang meletus dengan isapan yang mencengangkan, menyedot satu demi satu anggota keluarga Liu ke dalam mulutnya. Kekuatan Tao Ti dan Kun Peng begitu menakutkan sehingga para pria dan kuda klan Liu itu binasa karena benturan. Tebas dia sampai binasa tanpa pandang bulu. Ada juga banyak pria dan kuda keluarga Liu yang bergegas ke sisi Ye Tianfei, masing-masing meraung dalam kemarahan saat mereka menerjang ke arahnya untuk menghabisinya. Sekelompok ayam dan anjing tanah liat. Ye Tianfei mendesis, tangan kirinya di belakang punggungnya, tangan kanannya mengulurkan tangan, baik dengan kepalan tangan, cakar atau telapak tangan, menghabisi satu orang dengan setiap pukulan, memusnahkan ratusan orang klan Liu dalam sekejap mata. Dan itu terlihat sangat mudah, hampir seperti berjalan santai. Itu terlalu kuat. Pemandangan ini mengguncang banyak orang, baik di dalam maupun di luar alun-alun. Alam Ye Tianfei saat ini adalah tahap akhir dari alam Xuan dan Agung, dan dia telah mengembangkan 9 sutra matahari ke alam yang kedua lagi. Dengan kekuatan spiritual sejati yang setidaknya setara dengan alam jiwa Yuan Tengah, ditambah dengan pengalaman seni bela diri yang kaya, dia tidak perlu melakukan gerakan apapun, dan dengan kekuatan spiritual murni, dia dapat dengan paksa menghabisi sebagian besar anggota keluarga Liu. Anak ini terlalu jahat, dia benar-benar tak bisa dibiarkan tumbuh lebih lama lagi, jika tidak, di masa depan, tidak banyak orang di domain bintang Xuan Huang yang bisa menekannya. Dari jauh, seorang lelaki tua berjubah abu-abu menatap Ye Tianfei, tatapannya serius saat dia menghela nafas. Semua orang di keluarga Liu akan binasa. Saat pertempuran terhenti dengan gemuruh, Ye Tianfei mengeluarkan raungan. Ye Tianfei mengeluarkan overload bow dan menarik busurnya dan menembakkan anak panah seperti kilat. Wus, sebuah anak panah panjang dengan kekuatan spiritual mengalir seperti hujan badai. Raungan menyedihkan terdengar saat satu demi satu orang dan kuda keluarga Liu ditembak binasa sebelum mereka bisa bergegas mendekati Ye Tianfei kemanapun panah panjang kekuatan spiritual pergi. Dengan kekuatan Ye Tianfei saat ini, panah panjang kekuatan spiritual yang ditembakkan olehnya akan sangat sulit untuk dihindari bahkan oleh seorang ahli alam jiwa Yuan, apalagi untuk pria atau kuda keluarga Liu dengan kekuatan rata-rata. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 orang dan kuda keluarga Liu ditembak binasa di tempat. Dari awal pertempuran hingga sekarang, hanya dalam beberapa saat, pasukan dan kuda keluarga Liu telah menghabisi lebih dari 200 orang dan melukai lebih dari 200 orang. Pemandangan ini, melihat semua orang, membuat mereka semua gemetar ketakutan. Para petinggi klan Liu semuanya menangis, kerugian klan Liu terlalu berat. Ayo pergi. Dari antara kerumunan orang di alun-alun, sesosok tubuh bergegas, semuanya adalah ahli alam jiwa Yuan. Wus, satu demi satu, para ahli alam Yuan Sol menyebarkan kuda-kuda mereka, padat, bergegas menuju Ye Tianfei dari segala arah. Ya ampun, ada lebih dari 300 ahli alam jiwa Yuan secara total. Seseorang kehilangan hitungan dan meraung. Para ahli alam jiwa Yuan yang bergegas menuju Ye Tianfei untuk menghabisinya berasal dari klan Liu, klan Iblis Lawas, dan klan Tianji. Para ahli alam jiwa Yuan ini telah lama disergap di dalam dan di sekitar alun-alun, khususnya untuk menghadapi Ye Tianfei. Ye Tianfei, apakah kamu menghabisi anakku? Raungan keras terdengar saat seorang pria parubaya dengan wajah agung memelototi dengan marah ke arah Ye Tianfei, dengan sekelompok besar pria dan kuda mengikuti di belakangnya. Pria parubaya ini adalah seorang ahli alam jiwa Yuan yang terlambat. Master klan dari klan Kabut Ungu. Anakmu, saya menghabisinya. Ye Tianfei melirik samar-samar ke arah pria parubaya itu dan menjawab dengan anggukan. Kembali ke kota Xi'an, Ye Tianfei memang telah menghabisi Liu Gongxi. Binatang kecil, terimalah hidupmu.
Master klan kabut ungu sangat marah, dan memimpin orang-orang dan kuda-kuda klan kabut ungu untuk menyerbu ke arah Ye Tianfei untuk menghabisinya. Sesosok makhluk di langit dan di tanah, seolah-olah belalang melintasi perbatasan, bergegas menuju Ye Tianfei untuk menghabisinya. Lebih dari 300 ahli alam jiwa Yuan. Jumlah seniman bela diri dengan kekuatan di alam Xuan dan Agung dan di bawahnya lebih dari 1000. Tekanan spiritual yang dilepaskan oleh begitu banyak seniman bela diri bersama-sama seperti gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya meletus pada saat yang sama, sejumlah besar energi memenuhi langit dan bumi. Di bawah pengepungan begitu banyak orang, Ye Tianfei adalah satu-satunya yang berdiri dengan tangan terlipat, seperti perahu datar di tengah badai, siap untuk terbalik. Ya ampun, begitu banyak orang, mengepung seorang anak laki-laki. Itu terlalu banyak. Melihat pemandangan ini, kerumunan orang tercekat sejenak, tercengang. Kali ini, kepala keluarga Liu mengadakan perjamuan besar untuk selirnya, dan undangan disebarkan secara luas, bahkan memposting pengumuman bahwa para seniman bela diri yang belum menerima undangan juga bisa datang. Hari ini, kota Willow hampir penuh sesak dengan orang. Akibatnya, ada banyak orang yang menyaksikan pertarungan sengit ini. Ini adalah bagaimana itu akan terjadi. Jiang Yanran berdiri di atas platform tinggi di tengah alun-alun, menyaksikan Ye Tianfei dikepung oleh begitu banyak seniman bela diri, dan hanya cemas seolah-olah hatinya terbakar. Seluruh kultivasi tubuhnya telah disegel dan dia tak dapat mengerahkan setengah dari kekuatan spiritualnya, jadi meskipun dia ingin membantu, dia tak dapat melakukannya. Waktu yang tepat, menghadapi gerombolan seniman bela diri yang bergegas, Ye Tianfei meraung. Kun Peng yang sangat besar tiba-tiba menabrak kerumunan orang yang menyerbu. Sepasang sayap surgawi Kun Peng yang menggantung mengepak terbuka, masing-masing panjangnya ratusan meter, seperti dua pedang surgawi tertinggi yang mengguncang kehampaan. Dengan kemunculan Kun Peng ini, area spasial dengan keliling beberapa lusin kaki segera menjadi tidak stabil secara struktural dan mulai sedikit terdistorsi dan bergetar. Para seniman bela diri di dalam area spasial ini semua merasakan tubuh mereka bergoyang, pusat gravitasi mereka tidak stabil dan ketakutan. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan mereka sangat berkurang. Saat kedua sayap Kun Peng terpotong, puluhan seniman bela diri langsung terpotong menjadi dua, memercikkan darah ke udara. Di sisi lain, sebuah taoti besar juga menghantam kerumunan. Kali ini, yang tersisa dari taoti itu hanyalah sebuah mulut hitam dan gelap, yang langsung menelan satu demi satu seniman bela diri, tak terlihat, kemanapun ia pergi. Beberapa seniman bela diri yang tak dapat menghindar langsung dilumatkan oleh sentuhan sedikit saja dari taoti. Kekuatan taoti ini sudah mampu menghabisi mendiang Yuan Soul Realm. Terlalu mudah untuk menghabisi seorang seniman bela diri dengan tepat sasaran. Hanya dalam beberapa saat, mereka yang telah menyerbu ke arah Ye Tianfei telah binasa dan terluka. Kun Peng dan taoti sangat kuat sehingga mereka memblokir sebagian besar orang yang menyerbu ke arah Ye Tianfei. Dengan kekuatan Kun Peng dan taoti saat ini, bahkan jika mereka adalah ahli alam jiwa Yuan, mereka masih bisa menghabisi mereka semua. Hanya sejumlah kecil orang, melewati Kun Peng dan taoti, bergegas menuju Ye Tianfei. Binatang kecil Ye Tianfei, kamu telah menghabisi begitu banyak orang dari keluarga Liuku. Serahkan hidupmu. Di tengah pertempuran sengit, seorang ahli alam jiwa Yuan dari klan Liu bergegas mendekati Ye Tianfei dan meraung. Surai hitam muncul entah dari mana, menembus alis ahli keluarga Liu ini, langsung mengubahnya menjadi mayat. Masalah hari ini dimulai karena keluarga Liu, maka saya akan menghabisi semua orang dari keluarga Liu terlebih dahulu. Ye Tianfei tertawa dingin. Dengan manipulasi yang disengaja oleh Ye Tianfei, duri gelap berubah menjadi aura hitam yang aneh dan bergegas keluar, menghilang ke angkasa. Seorang anggota senior keluarga Liu yang menyerbu ke arah Ye Tianfei untuk menghabisinya, tubuhnya membeku dan matanya kehilangan kilaunya. Di bawah kendali niat Ye Tianfei, duri gelap menargetkan para petinggi keluarga Liu, dan setiap kali menyerang, itu pasti menghabisi seorang petinggi keluarga Liu. Dalam hitungan detik, puluhan anggota senior keluarga Liu terbantai. Kutu kupret, hentikan. Liu Yuanji sangat marah sehingga tubuhnya bergetar karena marah. Hanya dalam beberapa saat, sebagian besar anggota senior keluarga Liu telah terbantai. Kamu yang tua, kamu juga ingin menyambut kakak senior Jiang. Kamu hanyalah katak yang mencoba memakan daging angsa. Tatapan Ye Tianfei melihat ke arah Liu Yuanji dan mendesis.
Ye Tianfei melangkah keluar dengan satu langkah dan lenyap ke angkasa, menghilang. Tidak bagus. Dia datang padaku. Liu Yuanji terkejut, dia tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia jelas bukan tandingan Ye Tianfei. Dalam situasi hidup dan mati, dia mulai ketakutan dan benar-benar berbalik dan ingin pergi. Wus, Ye Tianfei melangkah keluar dari kedalaman ruang angkasa dengan satu langkah, tepat di depan tubuh Liu Yuanji. Binatang kecil, saya akan melawanmu. Mengetahui bahwa dia tak bisa kabur, Liu Yuanji mengaum dan menerjang ke arah Ye Tianfei untuk menghabisinya. Wus, dengan sebuah pemikiran, Ye Tianfei melemparkan pedang jiwa surgawi dan menyerang ke lautan jiwa Liu Yuanji. Liu Yuanji hanya merasakan sakit kepala yang membelah dan meraung dengan sedih di tempat. Dengan tingkat kekuatan jiwa Ye Tianfei saat ini, pedang jiwa surgawi yang telah dia jalankan dapat memiliki dampak yang besar bahkan pada ahli alam pembentuk dewa. Belum lagi Liu Yuanji hanya berada di alam Yuan Soul yang terlambat, jadi bagaimana dia bisa menolaknya? Dasar tua, saya tak akan menghabisimu dulu, mari kita serahkan padamu pada kakak senior Jiang. Ye Tianfei mendesis, mengeluarkan pedang roh dan menebas Liu Yuanji dengan satu pukulan. Cahaya pedang yang menakjubkan, seolah-olah terbang dari luar langit, berbicara tentang kecemerlangan dan kecemerlangan yang tak ada habisnya, tidak menyisakan cara untuk menghindar. Klik, lengan Liu Yuanji langsung terputus dan terbang menjauh darinya. Ye Tianfei binatang kecil, hentikan. Tiga pria tua yang menjulang muncul, bergegas menuju Ye Tianfei dari tiga arah. Lihat, leluhur pertama, leluhur kedua, dan leluhur keempat keluarga Liu semuanya telah muncul. 4 leluhur keluarga Liu, 4 pilar keluarga Liu, baru saja leluhur ketiga dihabisi oleh Ye Tianfei, dan sekarang ketiga leluhur yang tersisa telah muncul. Seseorang berseru dengan suara rendah. Cepat selamatkan kepala keluarga. Anggota senior keluarga Liu lainnya yang masih tersisa juga bergegas mendekat. Klik, betapa cepatnya teknik pedang Ye Tianfei, sekali lagi pedang memotong dan memutuskan kedua kaki Liu Yuanji juga. Semua anggota tubuh Liu Yuanji terpotong, hanya menyisakan badan dan kepala. Binatang kecil, saya akan melawanmu sampai binasa. Liu Yuanji mengungkapkan raut muka putus asa dan meraung marah. Tubuhnya membengkak, dia ingin meledakkan dirinya sendiri. Lebih cepat dari kilat, aura hitam melesat keluar dari ruang di depan Liu Yuanji, langsung menusuk dantiannya. Dantian Liu Yuanji seperti balon yang bocor, terus-menerus mengeluarkan udara. Tidak, Liu Yuanji benar-benar putus asa. Sekarang giliranmu. Ye Tianfei melihat ke arah anggota senior keluarga Liu yang lain. Ye Tianfei mengulurkan tangannya dan 5 pedang roh melesat keluar, membentuk formasi pedang penghukum abadi 5 elemen, seperti 5 naga yang panjang dan bercahaya, berguling dan mencekik. Kelima pedang roh ini telah diperbarui belum lama ini, dan dapat dengan mudah menghabisi semua alam jiwa Yuan. Para anggota senior keluarga Liu dicekik berkeping-keping satu persatu. Dalam beberapa saat, selain 3 leluhur tua, semua anggota senior keluarga Liu lainnya terbantai. Sudah berakhir, klan Liu kita sudah tamat. Ketiga leluhur tua itu semua tampak tercengang. Dari pertempuran sampai sekarang, jumlah orang yang terbantai di klan Liu sudah 4 atau 500. Para petinggi keluarga Liu hampir terbantai. Binatang kecil, kamu pantas binasa. Kami akan melawanmu. Mata kesal dan tak tertandingi dari ketiga leluhur tua itu menatap Ye Tianfei, kemarahan tak berujung memenuhi dada mereka. Ketiga leluhur tua itu benar-benar meledak, melepaskan energi spiritual yang bergulir saat mereka menyerbu ke arah Ye Tianfei. Hanya dengan kalian bertiga, kalian tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Ye Tianfei tersenyum dingin. Wus, Ye Tianfei mengeksekusi pedang jiwa surgawi dan menyerang masing-masing dari 3 leluhur keluarga Liu di lautan jiwa mereka. Ketiga leluhur tua itu semua merasakan sakit kepala yang membelah. Aura hitam muncul di belakang kepala seorang leluhur, langsung menembus tengkoraknya. Dengung. Formasi pedang penghukum abadi 5 elemen mencekik dan menghabisi leluhur kedua dan leluhur keempat, mencekik mereka berkeping-keping. Di bawah serangan gabungan dari pedang jiwa surgawi, duri gelap, dan formasi pedang penghukum abadi 5 elemen, 3 leluhur tua klan Liu tak dapat bertahan lebih dari 2 jurus sebelum mereka terbantai. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Seluruh proses Ye Tianfei menghabisi Liu Yuanji,
menghabisi anggota senior keluarga Liu, dan kemudian menghabisi 3 leluhur keluarga Liu sebenarnya sangat cepat dan tajam, hanya dalam hitungan 6 atau 7 gerakan. Ada keheningan di langit dan di bawah tanah. Semua orang merasa ngeri. Klan besar kelas 1 domain Sunyi Utara, keluarga Liu, telah tamat. Beberapa orang bergumam, tercengang, seolah-olah mereka tak bisa mempercayai apa yang terjadi di depan mereka. Dapat dikatakan bahwa kekuatan yang ditampilkan Ye Tianfei tak dapat dipahami. Dengan hanya kekuatan tahap akhir dari alam Suan dan Agung, dikelilingi oleh lebih dari 1000 seniman bela diri, dan dengan lebih dari 300 ahli alam jiwa Yuan, tak hanya dia tidak terkalahkan, tetapi dia berada di atas angin, menghabisi hampir semua orang dan kuda keluarga Liu. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang menjadi berani. Untuk sesaat, di dalam dan di luar Willow City, ada keheningan yang mematikan. Hanya energi yang bergulir yang tersisa dari pertempuran sebelumnya berubah menjadi badai menderu yang meraung dan menderu. Tanah dipenuhi dengan anggota tubuh yang patah dan sungai darah. Bau darah begitu pekat hingga membumbung ke langit. Kota Willow seperti kuburan. Ada banyak seniman bela diri pemalu yang sudah gemetar dan terkekeh dengan deretan gigi atas dan bawah mereka. Sekarang giliranmu. Tatapan Ye Tianfei melihat ke arah para ahli alam jiwa Yuan lainnya. Para ahli alam jiwa Yuan ini berasal dari klan Iblis Lawas, klan Tianji, dan beberapa kekuatan lain di domain bintang Xuan Huang. Tubuh Ye Tianfei bergerak dan bergegas masuk ke dalam Kunpeng itu, menyatu dengannya menjadi satu. Sepasang sayap Kunpeng yang menjuntai mengepak dengan keras saat tubuhnya yang besar melesat ke depan. Ia tiba di depan seorang ahli alam Yuan Sol dalam sebuah gerakan instan yang aneh. Kedua sayap Kunpeng, yang panjangnya 100 meter, digabungkan ke depan dan langsung memotong ahli alam jiwa Yuan ini menjadi 4 bagian, menghabisinya dengan mengerikan di tempat. Ayo bersama, bergabunglah untuk menyerangnya, jangan biarkan dia menghancurkan satu sama lain. Ras iblis lawas yang tingginya 7-8 meter meraung. Di saat yang sama, 50-60 ahli ras iblis lawas muncul, semuanya berada di alam Yuan Sol. Dengan keunggulan tubuh fisik mereka, ras iblis lawas umumnya lebih kuat dalam pertempuran daripada seniman bela diri manusia dengan peringkat yang sama. Para ahli ras iblis lawas ini, di tengah-tengah pertempuran barusan, tidak terburu-buru ke depan, tapi sengaja bersembunyi di ujung. Mereka mencoba membiarkan seniman bela diri lainnya menghabiskan energi Ye Tianfei terlebih dahulu, dan juga ingin melihat kekuatan pertempuran Ye Tianfei yang sebenarnya. Baru sekarang merekalah yang bergegas. Benar. Luncurkan serangan padanya pada saat yang sama. Jumlah kita sangat banyak, kita tidak perlu takut padanya. Seorang pria parubaya berjubah abu-abu muncul dan meraung. Di atas jubah pria parubaya berjubah abu-abu ini ada bordiran gambar baju besi kura-kura, seorang pria dari klan Tianji. 50-60 ahli alam jiwa Yuan dari klan Tianji mengikuti pria parubaya berjubah abu-abu ini dan bergegas menuju Ye Tianfei bersama-sama. Para ahli dari klan Tianji ini, pada awalnya, tidak berusaha untuk mengepung Ye Tianfei, tetapi ingin orang lain melawannya terlebih dahulu. Habisi, para ahli dari klan Iblis Lawas dan klan Mesin Surgawi bertindak bersama, mengepung Ye Tianfei pada saat yang bersamaan. Mereka meluncurkan serangan mereka, serangan energi yang dahsyat, atau sepotong harta karun sihir yang diaktifkan, meledak ke arah Ye Tianfei. Menghadapi serangan-serangan ini, Ye Tianfei tidak menerimanya dengan keras, tetapi mengeluarkan energi spasialnya dan menghilang ke angkasa, menghilang. Semprul, para ahli dari klan Iblis Lawas dan klan Mesin Surgawi semuanya memiliki wajah suram. Teknik tubuh Ye Tianfei yang bisa lenyap keluar angkasa kapan saja membuat mereka sangat pusing. Surai hitam muncul tiba di belakang klan Iblis Lawas dengan kekuatan alam jiwa Yuan Tengah. Klan Iblis Lawas ini merasakan krisis kematian, dan rambut serta tulang-tulangnya bergetar saat dia meraung dalam kemarahan. Kecepatan duri gelap itu begitu cepat sehingga Iblis Lawas tak bisa bereaksi sama sekali dan ditusuk melalui jantung oleh duri gelap. Ketika duri gelap menembus jantung ras Iblis Lawas itu, seorang Kunpeng muncul di depan ahli ras Iblis Lawas lainnya dan menabrak ras Iblis Lawas ini. Tubuh iblis tinggi dari ras Iblis Lawas ini hancur di tempat, dan darah iblis yang tak terhitung jumlahnya serta patah tulang tumpah dari ketinggian di langit.
Taoti juga muncul di belakang ahli iblis lawas ketiga, dan mulutnya yang besar dan hitam seperti hantu dengan keras menghancurkan setengah dari tubuh iblis-iblis lawas ini. 3 ahli klan iblis lawas terbantai pada saat yang sama. Surai hitam, yang muncul dan menghilang, terus menusuk para ahli alam jiwa Yuan itu dengan kecepatan yang menakjubkan dan sudut yang aneh. Penyengat hitam itu awalnya adalah senjata pemusnah dari makam hantu surgawi, yang memiliki kemampuan menusuk yang kuat. Ye Tianfei telah menyatukan dan menyempurnakan Void Blade ke dalamnya, membuat kekuatan tikaman duri gelap bahkan lebih menakutkan. Sulit bagi seorang ahli alam jiwa Yuan untuk menghindar. Satu demi satu, para ahli alam jiwa Yuan hanya bisa dilihat dihabisi oleh duri gelap. Bersama dengan Kun Peng dan Taoti, mereka menghabisi para ahli alam jiwa Yuan itu, menyebabkan mereka meraung dan binasa. Dan Ye Tianfei berdiri di kejauhan, mendesis para ahli alam jiwa Yuan yang terus-menerus dihabisi. Ye Tianfei, pergilah ke neraka. Pria parubaya berjubah abu-abu itu mengeluarkan sosok aneh yang seperti gumpalan asap abu-abu saat dia menyerbu ke arah Ye Tianfei. Hanya untuk melihatnya melambaikan lengan bajunya, cangkang kura-kura seukuran telapak tangan terbang keluar, naik melawan angin dan membesar. Dalam sekejap, cangkang penyu itu berubah menjadi beberapa hektar dan bergemuruh ke arah Ye Tianfei untuk menghancurkannya. Di atas tempurung kura-kura itu ada diagram 8 trigram surga bawaan, berkedip-kedip dan bercahaya, melepaskan tekanan energi menakutkan yang mengguncang ruang dan waktu. Benar-benar tidak terduga bahwa teknik klan mekanisme surgawi sebenarnya mengandung beberapa hukum waktu. Ye Tianfei melihat ke dalam matanya dan tak bisa menahan diri untuk tidak menganggukkan kepalanya. Sedikit hukum waktu ini sama sekali tidak layak untuk disebutkan kepada Ye Tianfei. Wus, Ye Tianfei melemparkan pedang jiwa surgawi dan menyerang ke dalam lautan jiwa pria paruh baya berjubah abu-abu ini. Formasi pedang penghukum abadi 5 elemen menyeret lautan pedang putih ke arah pria paruh baya berjubah abu-abu dan mencekiknya. Dalam 3 gerakan, pria paruh baya berjubah abu-abu itu tercekik berkeping-keping. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak ahli alam jiwa Yuan yang dihabisi oleh Ye Tianfei. Sebelumnya, ada lebih dari 300 ahli alam jiwa Yuan yang mengelilingi Ye Tianfei untuk menghabisinya. Sekarang, ada kurang dari 100 ahli alam jiwa Yuan yang masih hidup. Dan dari sekitar 1000 seniman bela diri yang telah mengepung Ye Tianfei, saat ini, jumlah seniman bela diri yang masih tersisa kurang dari 300. 2/3 dari lebih dari 1000 seniman bela diri yang mengepung Ye Tianfei telah dihabisi oleh Ye Tianfei. Di dalam dan di luar kota Liu, tanah dipenuhi dengan anggota tubuh dan daging, dan sejauh mata memandang, ada darah di mana-mana, seperti rumah jagal. Orang-orang yang tersisa semuanya ketakutan dan tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Semua seniman bela diri yang terlibat dalam pengepungan Ye Tianfei, termasuk para ahli alam jiwa Yuan, diam-diam mundur dan menjauhkan diri dari Ye Tianfei. Mereka benar-benar takut. Mundur. Kita semua dari klan Kabut Ungu, mundur. Master klan dari klan Kabut Ungu benar-benar ketakutan, dan memimpin puluhan orang yang tersisa dari klan Kabut Ungu untuk bersiap pergi. Karena kamu ada di sini, jangan pergi. Tidak apa-apa jika Master klan Kabut Ungu tidak bersuara, tetapi begitu dia melakukannya, Ye Tianfei menatapnya dan berseru dengan dingin. Ye Tianfei mengulurkan tangan dan menunjuk, dan formasi pedang penghukum abadi 5 elemen berguling dan dicekik. Ye Tianfei, Tuan Muda Ye, prajurit muda Ye, selamatkan hidupmu. Master klan dari klan Kabut Ungu menjadi putih karena ketakutan dan benar-benar meraung minta ampun. Klan Kabut Ungu bahkan lebih lemah dari keluarga Liu Tianzu, bahkan orang-orang keluarga Liu hampir dihabisi oleh Ye Tianfei, apalah artinya klan Kabut Ungu. Sayangnya, untuk musuh-musuhnya, Ye Tianfei tak akan pernah menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Formasi pedang penghukum abadi 5 elemen mencekik dan dalam beberapa saat, semua orang dari klan Kabut Ungu, termasuk guru klan Kabut Ungu, terbantai, tidak menyisakan seorang pun. Binatang berdosa, mengapa kau mengundang Raja Iblis pemusnah yang menakutkan, menyebabkan klan Kabut Ungu kita dimusnahkan? Sebelum dia meninggal, Master klan Kabut Ungu dipenuhi dengan penyesalan dan mau tidak mau mengutuk putranya yang sudah binasa. Klan Kabut Ungu juga sudah tamat. Semua orang,
yang telah lama kehilangan suara mereka sepenuhnya, menatap Ye Tianfei dengan mata ketakutan. Di mata kerumunan, Ye Tianfei berdiri di tengah-tengah tumpukan mayat dan lautan darah, diselimuti lapisan darah, seperti dewa pemusnah yang keluar dari 9 neraka. Yanran, keluarga Liu sudah tamat, klan kabut ungu juga sudah tamat, begitu banyak ahli alam jiwa Yuan yang terbantai, kamu diselamatkan, keluarga Jian kita diselamatkan. Di atas platform tinggi di tengah alun-alun, di samping Jiang Yanran, ibunya menatap Ye Tianfei dengan tatapan kaget dan berseru dengan penuh semangat. Ya, kita selamat. Saya tidak pernah menyangka dia akan sekuat ini. Mata indah Jiang Yanran terus menatap Ye Tianfei saat dia berseru dengan senyum pahit. Tuan Zuogu, jika kamu tidak bergerak, kami akan dihabisi. Seorang ahli ras iblis lawas meraung. Seorang ahli alam pembentuk dewa, apakah dia akhirnya akan bergerak? Ye Tianfei tersenyum tipis. Kerumunan itu ragu. Sederet sosok yang memancarkan aura yang sangat menakutkan terus bermunculan. Dalam sekejap, selusin ahli alam pembentuk dewa muncul seperti selusin gunung berapi, melepaskan tekanan energi bergulir yang menyebabkan seluruh langit dan bumi berguncang dengan keras. Tidak bagus. Ini adalah ahli alam pembentuk dewa. Di tengah alun-alun, di atas platform tinggi, Jiang Yanran tak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam dalam hatinya dan berbisik. Nona Jiang, kami di sini untuk menyelamatkanmu. Seorang lelaki tua hantu tiba-tiba muncul di samping Jiang Yanran. Hihi, saudari Jiang, lihatlah betapa Tuan kami peduli padamu dan secara khusus mengirim kami untuk menyelamatkanmu. Seorang gadis muda, yang sangat menawan, juga muncul di samping Jiang Yanran, tersenyum dengan genit. Tuanmu, siapa tuan rumah kamu? Jiang Yanran hanya bisa menatap, dia belum pernah melihat Hu Miao atau Huang Sang sebelumnya. Siapa kalian? Seorang lelaki tua kurus tiba-tiba muncul, tatapannya yang tajam tertuju pada Hu Miao dan Huang Sang. Orang tua ini adalah ahli alam pembentuk dewa. Dia telah mengawasi Jiang Yanran. Bagi klan iblis lawas dan klan Tianji, Jiang Yanran adalah kartu bawah yang dapat digunakan untuk mengancam Ye Tianfei jika perlu, jadi mereka secara khusus memiliki ahli alam pembentuk dewa yang mengawasinya. Orang tua kurus ini telah duduk di atas platform tinggi, menatap Jiang Yanran. Sebelum Hu Miao dan Huang Sang bergerak, mereka telah melihat pria tua kurus ini dan mempersiapkan diri. Ketika lelaki tua kurus itu membuka suaranya untuk meneriakkan teguran, Hu Miao langsung mengeluarkan mantra ilusi dan mantra pesonanya. Gelombang ilusi dan mantra pesona yang tak terlihat menyelimuti pria tua kurus itu. Huang Sang juga mengeluarkan teknik rahasia dinding hantu, dan kabut hantu bergulung di seluruh platform tinggi, bayangan hantu menjadi tebal, dan suasananya menakutkan dan menakutkan. Dinding hantu gelap yang mengalir dengan darah merah terang terus muncul, mengelilingi lelaki tua kurus itu. Kehebatan pertempuran Hu Miao dan Huang Sang keduanya setara dengan seorang ahli alam jiwa Yuan. Seni rahasia yang sedang dipertunjukkan keduanya begitu brilian sehingga dalam waktu yang sangat singkat, mereka dapat menyebabkan efek halusinasi sesaat bahkan pada dewa pembentuk alam tinggi. Dalam sekejap, pria tua kurus itu mendapati dirinya terperangkap dalam beberapa cahaya yang berbeda dan pemandangan yang aneh, dan memiliki sedikit sensasi yang memusingkan. Nona Jiang, ayo pergi, kata Huang Sang, sebelum memindahkan Jiang Yanran dan ibunya ke dalam menara hantu. Pria tua kurus itu meraung dalam kemarahan, tekanan energi menakutkan yang meledak dari atas tubuhnya. Ilusi yang diciptakan oleh Hu Miao dan Huang Sang langsung terguncang sampai-sampai es terlepas. Tatapan pria tua kurus itu melihat ke arah tempat Jiang Yanran baru saja berdiri dan menemukan bahwa orang itu telah menghilang. Tuan, kami telah menyelamatkan Jiang Yanran. Hu Miao mengirim transmisi suara ke Ye Tianfei dan berseru. Bagus sekali. Ye Tianfei tersenyum dan menundukkan kepalanya. Semprul, di atas platform tinggi di tengah alun-alun, lelaki tua kurus itu sangat marah. Itu pasti orang-orang Ye Tianfei. Tatapan lelaki tua kurus itu memandang ke arah Ye Tianfei yang berada jauh di udara di kejauhan. Wus, dengan sekejap tubuhnya, dia naik ke udara dan bergegas menuju Ye Tianfei. Ye Tianfei dikelilingi oleh selusin ahli alam pembentuk dewa. Ye Tianfei, apakah kain kafan surga ada di tanganmu?
Seorang lelaki tua berjubah abu-abu menatap Ye Tianfei dan bertanya dengan suara tegas. Ada di tangan saya. Ye Tianfei menganggukkan kepalanya. Kain kafan penutup surga adalah harta karun yang berat dari klan Tianji kami. Bagaimana bisa dimiliki oleh bocah ingusan seperti kamu? Segera kembalikan, atau kamu tak akan lolos dari kematian hari ini. Orang tua berjubah abu-abu itu berseru dengan sikap menghabisi. Maaf, apa yang sudah ada di tangan saya tak akan diserahkan lagi. Ye Tianfei menjawab dengan cuek. Carilah kematian. Orang tua berjubah abu-abu itu meraung. Ye Tianfei, jika kamu tidak ingin binasa, ikuti saya kembali untuk menemui Raja Iblis Ao Yue segera, dan mungkin, masih ada kesempatan untuk bertahan hidup. Klan Iblis Lawas, yang tingginya 9 meter, meraung dengan keras, menggulung ki iblis seperti asap serigala yang tebal, naik dari atas tubuh iblisnya, terus-menerus bergegas ke langit. Anak muda, saya adalah wakil patriark dari klan Dewa Bihai. Ketika murid saya Lan Tianxing memasuki benua Tianxuan, apakah dia dihabisi oleh kamu? Katakanlah. Seorang wanita cantik berpakaian istana memaksa selangkah lebih dekat dan berseru kepada Ye Tianfei. Bayangan laut biru kehijauan muncul dengan ganas di belakangnya, dan tekanan kuat yang menakjubkan dilepaskan bergulir keluar. Ye Tianfei, saya adalah putra pedang dewa dari klan pedang surgawi. Bagaimana kamu merencanakan untuk menghabisi muridku Siemens? Katakan dengan jujur. Seorang lelaki tua pendek berseru dengan suara tegas, dan sinar pedang tajam yang bergulir keluar dari tubuhnya, memotong ruang di sekitarnya dengan suara mendesis. Ye Tianfei, putra suci gagak emas dari klan Xuanxian kami memasuki benua Tianxuan dan dihabisi olehmu, bayar dengan darah. Tubuh lelaki tua berjubah emas itu bermekaran dengan aura emas saat dia meraung. Ye Tianfei, kamu menghancurkan cabang makam mistik surgawi kami di benua Tianxuan, hutang ini akan dilunasi hari ini. Dua sosok berjubah hitam muncul entah dari mana seolah-olah mereka adalah hantu, dan salah satu dari mereka berseru dengan suara sedingin es, menusuk tulang, dan muram. Klan Tianji, klan Iblis Lawas, klan Dewa Bihai, klan Pedang Surgawi, klan Xuanxi, makam hantu surgawi. Buset, semua ini adalah klan-klan besar yang kuat, dan untuk berpikir bahwa mereka semua mengirim orang hari ini. Mendengar masing-masing dan setiap ahli alam pembentuk dewa mengumumkan diri mereka sendiri, semua seniman bela diri, baik di dalam maupun di luar kota Willow, tercengang dan merasakan sensasi tercekik. Orang harus tahu bahwa salah satu dari kekuatan besar yang menonjol ini cukup mengintimidasi, dan sekarang, dengan para ahli dari begitu banyak kekuatan besar berkumpul di sini bersama-sama, itu terlalu mengejutkan. Ada musuh asing yang menyerang benua Tianxuan saya, dan musuh yang saya habisi begitu banyak, sehingga nama acak yang salah satunya adalah kucing atau anjing, bagaimana saya bisa mengingatnya? Hitung saja semuanya di kepala saya. Jika kalian ingin membalas dendam, cukup berguling ke sini, tidak perlu mengatakan lebih banyak omong kosong. Di bawah ring dari banyak ahli alam pembentuk dewa, Ye Tianfei berdiri dengan bangga dengan tangan di belakang punggungnya dan berseru dengan cuek. Seolah-olah, banyak ahli alam pembentuk dewa di depannya tidak lebih dari itu. Ya dewa, orang ini, dia sangat liar. Beraninya dia menjadi begitu liar bahkan di hadapan begitu banyak ahli alam pembentuk dewa, dia tidak sabar untuk hidup. Pahlawan muda, apakah Ye Tianfei bisa hidup sampai hari ini atau tidak? Keberaniannya, sudah cukup untuk mengguncang seluruh domain Sunyi Utara. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya, baik di dalam maupun di luar Willow City, melihat ke samping dan berbicara dengan kaget. Bocah ingusan yang sombong. Ucapan dan sikap Ye Tianfei langsung membuat marah semua ahli alam pembentuk dewa, masing-masing dari mereka sangat marah. Formasi Kai. Seorang pria berjubah hitam meraung dengan suara yang dalam. Hanya untuk melihat, area langit dan bumi ini, satu demi satu formasi berskala besar, terus-menerus muncul ke permukaan, mengeluarkan suara gemuruh. Sebanyak 8 formasi besar, pada 8 arah trigram, menyelimuti bagian langit dan bumi ini. Semua orang hanya merasa bahwa tubuh mereka tenggelam. Ruang di sekeliling mereka tiba-tiba menjadi sangat berat. Ye Tianfei, saya tahu bahwa ketergantungan terbesar kamu adalah mampu melakukan perjalanan melalui ruang angkasa.
Saya khawatir kamu akan kecewa hari ini. Bagian dari langit dan bumi ini telah diatur dengan 8 formasi larangan ruang elemen campuran, dan ruang di sini telah diblokir dengan ketat, jadi saya khawatir agak sulit bagi kamu untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Pria berjubah hitam itu berseru dengan senyum dingin. Formasi larangan ruang elemen campuran. Legenda mengatakan bahwa ini adalah formasi yang dihargai oleh makam momok surgawi, yang secara khusus digunakan untuk memblokir ruang angkasa. Kerumunan semua terkejut sampai ke intinya. Formasi pemblokiran ruang elemen campuran adalah salah satu formasi yang lebih terkenal di domain bintang Xuan Huang, dan dikuasai oleh makam momok surgawi. Ketika para pemusnah dari makam momok surgawi sedang dalam misi, mereka akan menyiapkan formasi ini sebelumnya, memblokir ruang sehingga ketika target yang akan dihabisi memasuki jarak yang telah ditentukan, tak mungkin untuk kabur. Formasi ini lagi. Ye Tianfei merasakan 8 formasi besar dan tak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dengan ringan. Sebelumnya, di tengah benua Tianxuan, Ye Tianfei pernah menemukan formasi seperti itu sebelumnya.